A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslan fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Pasal menerangkan keharusan untuk bersungguh-sungguh dan juga istiqomah dan juga mempunyai impian atau cita-cita. Tsumma buddha mil jiddi wal muwadzabah wal mulazimah li talibil ilmi. Seorang pencari ilmu, seorang santri, seorang pelajar harus bersungguh-sungguh dan istiqomah, yaitu continue, fokus, dan juga terus menerus, jangan kendor ya. Walayali sarafil Quran qali ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan Al-Quran juga mengisyaratkan tentang keharusan sungguh-sungguh dan continue dan istiqomah, yaitu dari Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau sungguh-sungguh di jalanku, maka aku akan menunjukkan jalan keberhasilannya. Wa qali ta'ala ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dan dawuh Allah Ta'ala yaitu ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Nabi Yahya, ambillah kitab dengan sungguh-sungguh. Waqad qila man talaba syai'an wajada wa man qara'al taqwa laja. Dan ada sebuah makalah, barang siapa yang mencari sesuatu dan sungguh-sungguh maka dia akan menemukannya. Dan barang siapa yang mengetuk pintu, kalau dalam syarahnya kitab Ta'lim yaitu pintu tujuan ya, dan juga mau melangkah, di dalam syarahnya aqdama fihi, maka dia bisa masuk dan mencapai tujuan tersebut. Kalau dalam istilah Indonesia itu biasanya ada kata-kata usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Jadi harus berusaha, harus sungguh-sungguh, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan agama, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan mencari ilmu. Jadi kalau istilahnya orang bisnis itu lalu berusaha ya, jadi gagal berusaha lagi sehingga dia menjadi berhasil, menjadi sukses karena dia mau melangkah saja dalam urusan bisnis atau urusan mencari uang ya, itu dia akan mendapatkan ilmunya, dia akan menjadikan pengalaman. Dan pengalaman adalah termasuk guru yang terbaik. Dalam belajar juga seperti itu. Ketika dia melangkah saja itu sudah nanti mendapatkan ilmunya ya. Syukur-syukur satu langkah bisa berhasil. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Langkah yang kedua menyempurnakan yang pertama, langkah yang ketiga menyempurnakan langkah yang kedua dan pertama.
Ini tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala ngendika walladzina jahadu fina lanahdanahum subulana. Orang yang mau bersungguh-sungguh maka akan aku bukakan jalan untuk semua hal, termasuk dalam masalah ilmu. Dalam tenanan masalah hasil, jangan menyerah. Waqilah biqadrima tata'anna ta'ala luma tatamanna. Dengan kadar usaha atau dengan kadar kerja keras maka akan tercapai apa yang dicita-citakan. Qila yahtaju fit ta'allum wa tafaqquh ila jiddis salafah. Ada makalah yang mengatakan dalam proses pembelajaran dan dalam proses pengajaran ilmu fikih, keberhasilan untuk memahamkan fikih kepada murid itu dibutuhkan kesungguhan tiga pihak, al-muta'allim wal ustad wal abi. Yang pertama yaitu muridnya atau santrinya atau pelajarnya, nomor dua yaitu ustadznya, yang ketiga itu ayahnya. Ingkana fil ihya, apabila bapaknya masih hidup. Kalau tidak berarti santri dan ustadznya, santri dan gurunya dan kiainya. Ansyatun syalih memajal ustadz Sadidudin Asyirazi rahmatullahi alaihi Imam Asy-Syafi'i. Syekh Imam yang agung yaitu Ustadz Sadidudin menyenandungkan syair yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Al-jiddu yubni kulla amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin lulakin. Wa haqqu khalqillahi bil hammin ru'um zuhimmatin yabla bi anshin dhikin. Sungguh-sungguh kerja keras, sungguh-sungguh dan kerja keras akan mendekatkan sesuatu yang jauh. Dan sungguh-sungguh atau kerja keras akan membuka pintu yang terkunci. Wa haqqu khalqillahi bil hamri antu himmatin yabla bi aisyin dhikin. Makhluknya Allah yang berhak untuk susah, yaitu orang yang punya cita-cita yang diuji dengan kehidupan yang sempit. Wa madali al qadai wa hukmi bu'sul labibati bil aishil ahmaqi. Dan bukti qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang cerdas itu kadang kesusahan ya. Dan orang yang bodoh itu hidupnya enak. Lakin naman ruzikal hijah hurimal hina. Lakin man ruzikal hijah hurimal. Tapi orang yang di rezeki akal maka kadang dialang-alangi kaya. Itu adalah dua hal yang saling berlawanan yang beda-beda. Kalau di sarahnya ta'lim itu apa jangan tidak semuanya ya, karena sahabat tabi'in itu yang kaya juga banyak. Ini maksudnya itu gimana, wah bisa dicari sendiri. Wa ansyattu li ghairihi, dan saya akan menyandungkan sebuah syair selain Imam Syafi'i. Kamaina itu antum syafaqi amin wal junun. Taman naita antum syafaqi nafiqan. Pintar membahas hukum tapi tanpa usaha, tanpa kepayahan. Wal jununu fununun, itu namanya gila. Dan gila itu macam-macam ya, termasuk berangan-angan tanpa usaha. Walai sakti sabul malduna masyaqqatan tahammaluha. Wal ilmu kaifa yakunu. Padahal mencari harta tanpa ada usaha, tanpa ada kerja keras ya, itu tidak bisa
mendapatkannya, apalagi ilmu. Qala Abu Thayyib walam arafi uyubin nas aiban kanaksil qadirina ala tamam. Abu Thayyib berkata, saya tidak pernah melihat kejelekan manusia itu seperti jeleknya orang yang seharusnya mampu menyempurnakan ilmu tapi dia tidak menyempurnakannya. Jadi ini diparingi akal yang cerdas, awak yang sehat, guru yang pintar, ya. Tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak belajar, dia tidak sregep, tidak rajin ngaji gurune, dan juga tidak sregep, itu termasuk kejelekan atau kecacatan yang sangat besar. Wala buddha talbil mencari layali. Dan seorang pelajar, seorang santri itu seharusnya harus kuat melekan delu, tahu, kuat tidak tidur di malam hari, tapi untuk belajar ya, bukan untuk begadang kemudian hanya untuk jagong-jagong, nongkrong-nongkrong yang tidak ada manfaatnya, kecuali kalau jagong-jagong tentang ilmu ya nggak masalah, sharing-sharing. Jadi kadang malamnya dibuat untuk belajar, kadang tinggal diskusi ya untuk membahas ilmu, sharing-sharing nggak masalah, karena sharing itu juga bagian daripada belajar. Kadang dengan kita berdiskusi, dengan kita berbincang-bincang dengan teman ya dalam suatu ilmu, maka pikiran kita akan lebih terbuka dan lebih luas, dan itu juga termasuk muqabalah, membandingkan ilmu satu dengan ilmu yang lain. Bahkan ketika yang kita ajak bicara ini ilmunya banyak, maka cepat kita akan mendapatkan ilmu-ilmu darinya. Bikadril kaddi tuktasabul ma'ali, dengan kadar usaha, dengan kadar kerja keras, maka akan tercapai kedudukan yang tinggi. Waman talabal ula sahiral layali, barang siapa yang mencari kemuliaan atau kedudukan yang tinggi, maka dia harus kuat melek dalu. Nah, melek dalu itu bisa memang dari awal belum tidur ya, kemudian belajar, atau tidur dulu kemudian bangun, kemudian sholat tahajud terus belajar, itu juga termasuk zahiral layar, ada tidurnya atau tidak. Tapi kalau lebih fresh ya tidur dulu, pikirannya nanti kan tambah fresh, atau tidak ya nggak apa-apa, berisak belajar sampai dalam. Taruh mulai summa tanah mulailan, apakah bisa kamu menginginkan kemuliaan tapi pekerjaanmu hanya tidur? Ya usul bahruman talabal la'ali, padahal orang itu mau mendapatkan mutiara di laut itu harus menyelam dulu. Ulul ka'bi bil hamil awali, pangkat yang agung itu sebab ada cita-cita yang tinggi ya, impian yang tinggi. Wa azzul mar'i fi syarril layal, dan keagungan seseorang itu karena dia mampu melek dalu, kuat tidak tidur. Taraktun nauma rabbiya fil layalil asri itu kaya maulal mawali, aku meninggalkan tidur ya, wahai Tuhanku, pada malam-malam hari karena ngibadah kepadamu, yaitu sepanjang malam untuk mencari ridhomu. Wahai Zat
yang menjadi bendorone tuane semua budak. Waman ramal ula min ghairi kadin aldu al umrah fi talabil muhal. Seorang yang menginginkan kemuliaan, kedudukan tinggi tanpa ada usaha keras, tanpa ada kerja keras, maka sama saja menyanyiakan umurnya dalam mencari hal yang mustahil. Wa wafiqni la tasidi ilmin. Maka ya Allah, semoga Panjenengan memberikan taufik kepadaku untuk menghasilkan ilmu, balighni ila aqsal ma'ali, dan menyampaikan aku kepada kedudukan yang sangat tinggi. Wakila itakhiril laila jamlan tudrik bihi amala. Ini bagian dari sungguh-sungguh, yaitu dia memanfaatkan waktu malam, ya, tidak membanyakkan tidurnya, tapi dengan memperbanyak belajarnya. Ini kan tadi pasal menerangkan tentang sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, kerja keras. Ini mulai awal sampai pertengahan ini syair semua, ya. Hebat. Ittakhidil laila jamlan tudrik bi amalan. Malammu kamu jadikanlah sebagai onta. Di syarahnya ta'lim ittakhidil laila ibilan wa markaban. Jadikanlah malam itu sebagai onta dan tungganganmu, kai tudrika bi amala kamu, sehingga kamu bisa menaiki malam tersebut untuk mencapai angan-angan dan tujuanmu dan impian dan cita-citamu. Ini seperti halnya unta itu ketika dinaiki bisa menyampaikan kepada tujuan, begitu juga malam ketika dimanfaatkan dengan belajar, ya, nisbate wong ahli ilmu, dengan ibadah nisbate wong ahli ibadah, akan menyampaikan kepada kedudukan yang tinggi, akan menyampaikan kepada mendapatkan ilmu. Oke, tafakali nadman fi hadzal ma'na masyayikh tawiya amalahu humala falillah fitir jamaah. Barang siapa yang ingin cita-citanya itu terpenuhi, maka jadikanlah malamnya sebagai onta, yaitu dia menaiki onta tersebut untuk mencapai tujuannya. Aklil ta'amaka tahadzu bisara insyita ya saibi antablughal kamal. Dan sedikitkanlah makanmu, artinya yo sedikit ku yo ora sik warak-warak yo pas lah, contohnya pas. Kayak tahadzu bisara, sehingga kamu bisa bangun malam atau melek malam. Insyita ya saibi, sebab kalau terlalu kenyang nanti tidurnya bisa kebablasan. Insyita ya sahibi antablu, ketika kamu ingin, hei saudaraku, untuk mencapai kesempurnaan. Wakilaman asyara nafsahu billail faqad fara qalbu binahar. Dan makalah mengatakan bahasa orang yang malam harinya itu terjaga atau terbangun ya belajar atau ibadah. Akad hari qalbu binahar, maka hatinya di siang hari akan senang. Wala buddha lital film lahu fa'al tersiwat tikrar fi awal lail wa akhirih. Dan seorang talibul ilmi, seorang pelajar, seorang santri, seorang murid harus selalu melanggengkan, continue, terus menerus dalam belajar, dalam mengulang-ulang pelajaran atau menambah pelajarannya di awal malam dan akhir malam. Nama bainal isya ini wa waktu sahri, waktu karena antara maghrib dan isya ini langsung dibuat belajar atau dibuat ibadah atau membaca Quran, dan di waktu sahur yaitu sepertiga malam, ya, sebelum subuh, ya, dia bangun belajar setelah waktu yang diberkahi.
Kila fil makna syiron ya tulil ilmi basyiril fara'a wa janibin nawat bisyiba'ah dawi ma'ad silatu farhu falang bidhi pemawrafah. Senada dengan arti makalah tersebut yaitu sebasiran ya tulil ilmi basyiril wara'a, mencari ilmu. Basyir iki kalau di sarahnya ta'lam adalah hadir atau ilzam al-wara, hadirkanlah sifat wirai terhadap dirimu, atau langgengkanlah sifat wirai terhadap dirimu, yaitu menjaga keharaman. Wajan nibin naum watruki syibah, dan hindarilah tidur yang banyak. Maksudnya tidur ya wajib, artinya kesehatan itu ya penting. Ketika nanti dia kurang tidurnya atau terlalu sedikit tidurnya malah menjadikan sakit. Kalau sakit malah tidak bisa belajar ya. Karena kesehatan itu juga sangat penting. Tapi jangan terus kebanyakan tidur, apalagi dalam masa-masa belajar, masa-masa belajar, masa mencari ilmu. Watruki syibaa, dan tinggalkanlah kenyang. Dawim al-darsi la tufariqu, dan selalulah belajar, jangan kau tinggalkan pelajaran. Fal ilmu bidarsi qoma ta'ala, karena ilmu dengan dipelajari akan menjadi ada dan akan menjadi meningkat, akan bertambah ya. Belajar itu penting ya. Jadi bimbingan guru itu penting, tapi belajar juga penting. Dua-duanya harus sinergi, harus jalan bersamaan. Kalau hanya belajar saja tanpa bimbingan guru, kadang lama ya. Ada tidak bimbingan juga, kadang ada salah-salah paham dalam memahami kitab. Kalau bimbingan saja di guru, dikasih pelajaran guru tapi dia tidak belajar, ini juga tidak bertambah-tambah ilmunya. Waktu ilmu ayyamal hadatsawan wa unwana syabab kamakil, dan ketika masih muda ya, maka harus menjarah di sini adalah sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kan ilmu yang banyak, tenanan mungsi enom wanwana sabab, dan juga pada waktu awal-awal muda harus sungguh-sungguh, harus tenanan mumpung masih muda. Ini dalam syarahnya ta'lam terangkan karena panca indera dan akal itu pada waktu muda itu mempunyai kesempurnaan dan kekuatan ya. Kesempurnaan dan kekuatan, atau kekuatan yang sempurna ya, sehingga ketika masa muda hilang dan menemui masa tua, maka kekuatan akalnya akan berkurang dan juga panca indera juga berkurang, maka sulit utawa beda dalam menghasilkan ilmu dan pengetahuan. Walaupun kalau sudah tua maka pengalamannya tambah banyak ya, angan-angannya tambah banyak. Dia mengangan-angan ilmu kehidupan ya, mengangan-angan ilmu yang sudah pernah dia pelajari. Dan kadang dia menemukan atau memahami ilmu-ilmu yang dulu belum paham, tapi dia masa tuanya paham. Tapi memang masa mudanya dia sungguh-sungguh. Jadi masa tua hanya mengangan-angan kadang, terus menambahi ilmu-ilmu yang sebelumnya ya, menyempurnakan ilmu yang sebelumnya. Karena orang tua itu orang kalau sudah bertambah tua, pemikirannya akan menjadi lebih matang ya, lebih menyeluruh, lebih sempurna. Tapi kekuatan untuk menghafalkan ya, kekuatan untuk mengantongi ilmu itu memang pada waktu muda
Ya tetap mulai dari bandulan sampai mati ya tetap orang yang mencari ilmu, karena hidup adalah proses manusia ya untuk menjadi lebih baik, yang lebih baik dengan ilmu dan amal. Kamakil biqadril kaddi tuqtama tarum faman roman menalai layakum wa ya mahadat rabtani ma'ala hadlatadum. Dengan kadar kerja keras, usaha sungguh-sungguh, maka apa yang dicita-citakan akan diperoleh. Faman roman menalai layakum, barang siapa yang menginginkan tujuan atau mencari tujuannya ya, di malam hari, artinya dia berusaha di malam hari, maka insya Allah akan tercapai. Wa ya mahada satifatan, dan jarahlah ilmu atau mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya pada waktu muda. Ala inal hadasat tala tadum, ketahui bahasanya masa muda itu tidak selama-lamanya, akan hilang berganti menjadi masa tua. Walai jad nafsuhu juhdan walad ifun nafsa hatta yang ketan amal. Nah, ini kayak musannaf mentafsiri arti sungguh-sungguh. Jangan kamu terlalu over dalam bersungguh-sungguh sehingga mak segedakan ya, mak sekali. Jadi menforsir tubuhnya di satu hari full belajar, tapi nanti hari berikutnya tidak belajar lagi. Ini selaras dengan dawe Nabi Muhammad SAW, khairul a'mal adwamuha wa inqalla ya. Amal yang paling baik yaitu amal yang istiqomah walaupun sedikit, apalagi banyak ya. Sedikit demi sedikit tergantung dengan kemampuannya ya. Tapi tiap hari tetap ada hal-hal yang baru yang dipelajari, ada waktu tertentu untuk belajar, waktu khusus untuk belajar, baik sedikit ataupun lama, karena dia itu terbiasa dengan belajar, maka porsi waktunya, durasi waktunya akan bertambah ya. Bukan sekali terus belajar, contohnya kayak murid-murid zaman sekarang yaitu dia mau belajar kalau imtihan saja atau tes itu sampai semalaman ya. Setelah tes terus tidak belajar lagi, itu enggak ya. Itu yang penting istiqomah dan terus menerus, ada tambahan setiap harinya, ada waktu khusus lah, jangan langsung sekali. Itu selaras dan terkacapi khairul a'mal adwamuha wa inqalla wa innallaha la tamallu la yamallu hatta tamallu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bosan sehingga kamu bosan-bosan sendiri. Dalam ibadah juga seperti itu, ada istiqomahnya, ada waktu khususnya. Pertama-tama sedikit-sedikit, kemudian tambah banyak, tapi istiqomah tambah ya. Dalam belajar pun seperti itu. Walau jad nafsahu juhdan ya, jangan terlalu memforsir, maksudnya sungguh-sungguh ya. Istiqomah itu ada waktunya, tapi kalau bisa banyak lebih baik. Walid ifin nafsata yang qata'anil amal, jangan melemahkan dirimu sehingga terus bosan belajar, kemudian tidak mau belajar lagi atau ibadah lagi. Boleh ta'amul rifqa fi dzalik, akan tapi harus lembut ya, lembut kokoh gitu. Kamus al-asri, penuh kelembutan dalam bersungguh-sungguh. Warifku aslan azimun fil jamil asad, dan kelembutan kuat, lembut tapi kuat, lembut tapi kokoh ya. Itu adalah fondasi yang agung atau pokok yang agung atau sumber yang agung
dalam semua perkara. Qala Rasulullah SAW ala inna hadatin matin, ketahuilah bahwasanya agama ini itu sudah kokoh. Auhilu fihi birifkin, dan bersungguh-sungguhlah dalam beragama itu dengan kelembutan. Wala tubghidna ala nafsika ibadallah, maka janganlah kamu jadikan kebencian dirimu untuk ibadah kepada Allah, yaitu sebab karena over ya, terlalu keras memaksa dirinya untuk ibadah, tapi sekedarkan ya, sekali itu terus dia menjadi malas. Fa'inal mumbita, sesungguhnya orang yang hilang kekuatannya ya, yaitu punggungnya dan juga tubuhnya ya. La'ardun kota, maka dia tidak bisa menempuh jalan kota ardun, yaitu menempuh jalan untuk mencapai tujuannya. Walau dhuhran abqa, dan dia tidak bisa menyisakan punggungnya ya, tidak bisa menggunakan tubuhnya secara maksimal ya, karena dia sudah capek. Nah, itu saya capek karena terlalu terforsir, jadi harus ada waktu istirahat. Makanya tidur ya perlu, yang saya katakan tadi. Waqala alaihi salatu wassalam nafsuka matiyatuka farfuk, ya, tubuhmu itu adalah kendaraanmu, maka kasihanilah dia ya, kasihanilah dia. Jadi jangan terlalu terforsir, sesuai dengan kemampuan, keinginan juga ya, dan minat ya. Tapi ya tidak terus nggak belajar sama sekali, tetap ada belajar. Kalau memang orangnya sangat malas sekali ya kudu dipaksa. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.